baru sebentar aja hujan udah banjir, banjir. ya kan. Terus saya melihat lagi tingkah laku pengendara kita di jalan raya, Bang. Sebenarnya tuntutannya itu dari semua pemangku kepentingan, stakeholder, baik itu dari pemerintah kota, termasuk juga dari masyarakat. Betul. Itu sebenarnya. Ya pastilah saya sampaikan ketika instrumen-instrumen bertemu kepada masyarakat, yakni reses, Ya, sosialisasi ganda, saya selalu sampaikan itu. tekankan, saya tekankan Bapak Ibu Amanginam, Dito, Tamburu, wah iya Dan itu hal yang terkecil yang melekat di dalam diri kita. Iya. Oke, selamat pagi di Kopi Opi Studio. Selamat pagi Bang Erwin. Selamat pagi Bang Alfian. Iya. Jadi di pagi hari ini kita hadir di Kopi Opi Studio. Kita telah menghadirkan narasumber kita, Bang Erwin Syah. Beliau adalah anggota DPRD Kota Medan. Kita akan membahas, mengkaji lebih tajam tentang pilkada Kota Medan. Tapi sebelumnya, beliau adalah tokoh inspiratif. Kenapa? Nanti akan kita jelaskan. Mungkin Bang Erwin lebih enak untuk menyapa terlebih dahulu. Oke, silakan Bang Erwin untuk disapa masyarakat Kota Medan. Terima kasih Bang Alfian. Saya harap Bang Alfian tetap sehat ya. Sehat. Selamat pagi warga Kota Medan, khususnya Kota Medan. Selamat pagi warga negara Republik Indonesia. Saya di sini Erwin Syah, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Medan, memenuhi undangan dari Kopi Opi untuk bincang-bincang tokoh. Jadi saya di sini udah dianggap tokoh. Terima kasih Bang Alfian. Semoga para pemirsa di rumah, warga Kota Medan khususnya selalu dalam keadaan sehat, tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, adaptasi kebiasaan baru, dan tetap menjalankan fungsi dan kerjanya sesuai dengan talenta masing-masing. Mungkin itu sebentar. Oke. Ya, gimana sehat Bang? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Yang mungkin pertama begini Bang. Mungkin bisa cerita ya Bang ya. Kita lihat profil Abang ini adalah dari driver Gojek, driver Gojek online menjadi anggota DPRD Kota Medan, menjadi seorang politisi Bang. Nah ini cerita Bang, ini suatu hal yang fenomena ya. Bisa Bang cerita nggak? Gimana ceritanya sebenarnya? Ya, terima kasih. Ini mungkin beberapa kali saya terangkan. Motivasi saya sebenarnya kesini adalah saya tahu ini mungkin panggilan lah ya. Saya mungkin panggilan. Kenapa panggilan? Karena saya perhatikan dari dulu keadaan pemerintahan, keadaan di sekitar perkebunan saya yang cukup jauh tertinggal ya, baik itu infrastruktur dan pelayanan birokrasi. Terlebih-lebih kalau kita misalnya mengurus sesuatu ya, ke kantor camat, kantor lurah, seolah-olah apa ya, kalau bisa dipersulit apa yang dipermudah, kayak seolah-olah Layanan publik ya. Iya, layanan publik. Terus saya melihat juga bagaimana kebiasaan yang selama ini dilakukan sudah dianggap sesuatu yang benar, gitu loh. Itu dasarnya saya ingin terjun politik. Selain itu, memang saya hobi, suka apa ya, berpolitik dan suka berbicara gitu loh. Menyampaikan apa saya yang ada di otak saya ini. Seharusnya kita begini loh, di negara kita ini biar kita maju. Tapi kan gini Pak, ini kan sudah 1 tahun berjalan nih Pak. Tentunya apa yang ingin Abang perjuangkan tentang layanan publik yang pada faktanya sangat sulit. Kalau bisa mudah, kenapa dipermudah? Ya harus dipersulit saja. Nah, ini Abang udah 1 tahun berjalan. Abang udah perjuangkan ini. Nah, kayak mana Bang? Faktanya, apakah sulit atau bagaimana? Jadi berdasarkan yang sudah saya alami,
ternyata ada beberapa case atau permasalahan di pemerintahan yaitu data. Sistem data kita itu kurang akurat, amburadul. Timpang tindihnya banyak sekali ya. Bagaimana bisa kita data untuk KTP lain, data untuk bikin paspor bisa lain, data untuk bikin SIM bisa lain. Bahkan SIM saya ini beda tanggal lahirnya dengan SIM SIM mereka, SIM Honda 2 beda tanggal lahirnya dengan SIM mobil kan itu semeraut. Kan maksud saya seperti ini loh. Kalau bisa lah di dunia ini kan nggak ada yang sama sidik jari. Benar. Menurut saya. Kenapa sih kalau nggak bisa kita main itu aja? Kan inovasi teknologi sekarang kan udah memungkinkan untuk itu. Oke. Ini kan Bang, pemerintah kota yang sekarang ini Bang, Ya. itu layanan publiknya menurut pandangan Abang sudah mengarah ke baik atau masih sangat-sangat buruk? Termasuk di masalah administrasi kependudukan tadi. Jadi bukan cuma di saya mau memandang dari dua sisi lah ya. Pertama, pemerintah itu diberi legitimasi untuk menjalankan roda pemerintah untuk mengatur persendian kita dalam berkehidupan setiap harinya. Akan tetapi ada andil masyarakat juga, kesadaran masyarakat untuk mau melakukan apa yang namanya kewajiban, begitu kan? Dan pemerintah karena diberi kewenangan dan diberi legitimasi, pemerintah harus tegas dalam mendirikan hukum atau undang-undang atau perda. Jangan main-play, jangan jangan main-play. Jadi sehingga kota Medan ini nggak apa-apa lah itu. Jadi ada keraguan sama masyarakat jadi. Untuk saat ini itu masih terjadi. Masih terjadi. Berarti itu problem administrasi kependudukan kita sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Jadi kalau saya mau lihat ya, saya kan sifatnya selama ini saya solutif, Bang. Ya. Artinya kita cari akar permasalahan, bagaimana penanganan, baru selesaikan dengan solusi. Jadi bukan cuma kita hanya menghantam aja, menjaga, mengawasi perda itu kan. Iya. Jadi saya pribadi cari solusi. Kenapa seperti ini? Kita dulu diskusi. Begini. Kurangnya infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya ini. Ayo kita carikan solusinya. Apa solusinya? Jadi saya orientasinya pada solusi. Nah, ketika solusi itu didapatkan, dieksekusi lah, jangan didiam-diamin gitu kan. Lalu kan gini Pak, Abang ini kan di parlemen atau di anggota di dewan itu kan ada kekuatan yang besar yang lebih banyak kursi. Nah, gimana Abang melobi atau bernegosiasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, padahal di posisi orang-orang ini kan tidak dominan di DPR ini kan. Itu ada dua kekuatan atau tiga kekuatan terlebih yang lebih besar. Gimana itu trik-trik lebih politiknya? Yang pasti kan karena lembaga politik ini kan di lembaga dewan ini itu bukan STM, Bang, ya kan? Kembali lagi itu kan perspektif politik ini, Bang. Benar. Nah, ketika saya mengusulkan sesuatu, contohnya syarat untuk membuat perda, contohnya kemarin saya gagas perda tentang project online, itu minimal 7 anggota, 2 fraksi. Nah, ketika saya menyampaikan hal tersebut, udah dianggap politis sama teman-teman. Artinya seperti ini. Nanti kalau si Edwin mengusulkan itu, terkenal pula lagi dia, ya kan? Dia pula yang pimpin. Apa yang sama dia? Dampaknya apa? Elektoralnya sama dia. Jadi, jadi apa ya? Politis sekali di lembaga itu. Padahal Abang ini betul-betul membawakan suara dari komunitas Abang ini. Iya. Dan inilah makanya Abang dipilih sebenarnya oleh masyarakat supaya bisa memperjuangkan aspirasi mereka. Betul. Tapi sampai di dalam itu kepentingannya malah yang dinilai adalah kepentingan Abang. Nah, itu yang saya dapatkan. Meskipun itu nggak termanifestasikan dari omongan, Tapi kelihatan tapi terasa dari sikap, bagaimana sikap di situ kan begitu dia. Itu dia pengertian. Jadi sebuah tenaga akan tetapi ketika misalnya yang kekuatan lebih besar itu mengusulkan sesuatu, ya
lebih mudah ya. lebih mudah. Karena mereka dominan. Iya, karena mereka dominan, begitu kan. Kalau nggak bisa dicapai dengan musyawarah mufakat, ya bisa di voting, otomatis lah yang musyawarah terbanyak bisa menang. Oke, Bang, ini kita hadirkan abang ini kan karena kita berpikiran pasti abang selaku anggota dewan, ya tentunya lebih banyak lah fungsi-fungsi pengawasan yang abang lakukan, salah satu fungsi dari anggota dewan terhadap pemerintah kota yang sekarang ya. Saya tidak tahu Bang ya, tapi kita melihat dari pengaduan masyarakat, kita melihat mendengarkan ada banjir, semrautnya atau kemacetan, bahkan begal-begal juga banyak. Tingkat keamanan dan kenyamanan hidup di kota Medan juga. Belum lagi pandemi, kita udah kesulitan cari uang. Ya, termasuk dari komunitas orang sendiri ini terdampak di online. Ini gimana ini? Apa ya? Saya juga bingung. Kira-kira pandangan seperti apa ini terhadap permasalahan konkret masyarakat yang ada sekarang? Iya. Jadi kalau ada yang bilang kota ini aman, udah nggak tahu lagi lah itu kemana-mana. Udah salah itu. Kemarin beberapa bulan lalu itu orang USU, dosennya atau dekannya atau apanya itu mengatakan Medan sudah tidak layak huni, itu seperti Gotham City. Iya. Nah itu juga salah satu motivasi saya masuk ke politik. Jadi keamanan kota Medan ini sudah sangat kacau balau ya, maaf kata ya. Kita membangun rumah, ketika kita membangun rumah datanglah oknum-oknum minta uang keamanan, ya kan. Kita ada investor mau ingin mendirikan usaha, dan datanglah oknum-oknum mengganggu gitu kan. Benar. Kita pulang kerja jam 11 ke atas gangguan, kita mau jalan enak jalannya berlubang-lubang, ya kan. Kita mau jualan atau di pasar digusur-gusur tanpa mencarikan solusi lain, nah, kan begitu. Ada beberapa momen. Nah, terus belum lagi infrastruktur yang ketinggalan. Baru sebentar aja hujan, banjir, ya kan. Terus saya melihat lagi tingkah laku pengendara kita di jalan raya, Bang. Ini yang saya cermati ya, sekali kemarin di media sosial saya sering sekali menyuarakan ini. Teman-teman kalau berkendara yang di lajur kanan itu sesuaikanlah kecepatannya dengan keadaan jalan. Jangan dia jalan nih di depan kosong tapi dia lari 40, kan kasihan ya di belakang. Saya sering sekali itu di dalam mobil sama istri kayak gini lah Mas, gimana gitu. Artinya inilah fakta yang terjadi di masyarakat. Iya, kita kehilangan empati Bang. Sebagian itu nggak nganggap kita ini nggak kawan gitu. Kepentingan kita sama, kesejahteraan, kecepatan, ketepatan, keteraturan. Kita nggak membangun itu. Tapi kita anehnya ranahnya alhamdulillah. Ya nggak kita kenal pun kita sendiri. Tapi ketika terjadi apa-apa kita cuek. Nah, apa? Bagus kita cuek-cuekan. Akan tetapi di dalam hati saya sih membantu, begitu kan. Nah, itulah yang sosial itu yang saya bangun juga, apalagi khususnya di kota Medan ini sangat gimana ya. Ayolah, kita ini sama-sama manusia, sama-sama warga kota Medan. Ini kotamu, ini kotaku. Ayo kita jaga, mari kita sama-sama membangun ini. Dengan cara apa? Manifestasikan hidup sehari-hari. Yang misalnya di jalan raya kita patuh berkendara, gitu kan. Nah saya juga berharap di sini tidak terlepas ini Bang ya. Maksud saya begini, saya ngurusin C itu kemarin tanpa sekarang harus pakai sertifikatnya. Buat masa saya belum. Nah ketika teman-teman bilang berapa ngurusin C, 600, 700, saya bilang enggak, cuma 100.000 kok. Bilang mereka nggak percaya begitu. Terus saya tunjukin sih saya ini loh. Tapi kita harus lulus yang namanya tes ini tes driver, kita lulus ada beberapa persyaratan. Ya, saya lulus semuanya itu tes itu. Nah, ketika saya perhatikan ya, banyak dari yang banyak sekali yang bisa lulus itu.
banyak, tapi dapat ini. Artinya gini Bang ya, untuk lebih baik sebenarnya tuntutannya itu dari semua pemangku kepentingan, stakeholder, baik itu dari pemerintah kota, termasuk juga dari masyarakat. Betul. Itu sebenarnya. Ya, nah, jadi harus ada apa ya? Ketika hukum ditegakkan, Ya. ketika perda disahkan, ketika kebijakan disahkan, harus tegas dengan itu. Ya. Dan masyarakat juga gimana? Kan kita ini, saya pikir kan semuanya kita beriman, beragama sama Tuhan. Nah, bagaimana kita caranya apa namanya mengimplementasikan itu ketaatan kita kepada Tuhan? Bukan cuma kita Bukan harus hanya ke gereja, berdoa, masjid, atau iya. apa, tapi manifestasi implementasikan lah itu di dalam kehidupan kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Itu aja yang paling penting. Implementasikan. Bagaimana saya menyembah Tuhan kalau saya sumpah lampu merah? Ya. Bagaimana Tuhan senang sama saya kalau nggak bayar pajak, nggak ada undang-undang kan kayak gitu kan? Kesadaran hukum sosial itu harus. Nah itu yang selalu saya bangun. Itu yang terus saya bangun gitu kan. Kita selalu mempertahankan yang biasa bang. Lalu kalau hal-hal yang begitu bang, kan itu apa abang juga sampaikan tuh kepada konstituen abang, terutama dari komunitas driver online ini? Ya pastilah saya sampaikan ketika instrumen-instrumen bertemu kepada masyarakat yakni RSS, Ya. sosial media, saya selalu Sampaikan itu. tekankan, saya tekankan Bapak Ibu Amanginam, Dito, Tamburu, Wah, apalah. Kita kalau misalnya sebagai manusia, kita anggap manusia itu kawan kita, gitu kan. Terus kita praktekkanlah apa yang ketaatan kita itu melalui kehidupan sehari-hari. Cinta tanah air itu kan bukan harus hormat daerah. Benar. Menjaga ketertiban umum, menjaga apa fasilitas umum, tidak merusak. Itu salah satu cinta tanah air, begitu kan. Hal-hal yang sangat sederhana. Sederhana sekali, contoh nih. Saya ini supir angkot. Ya dulu saya supir angkot, Bang. Basic saya. Dari supir angkot ya. Saya dulu supir angkot 5 tahun. Saya suka kesal kalau misalnya penumpang itu nyetok mobil pas di depan gang. Untuk jalan. Iya, jadi lebih baiknya kita jalan ke situ 5 meter, 3 meter dari situ kan, supaya ketika angkotnya berhenti tidak menutupi jalan begitu. Itu kan sederhana sekali. Terus kalau kita masuk angkot, kalau misalnya di ujung kosong, isi aja di situ. Jangan kita dekat pintu. Iya. Kan sering kali dekat pintu. Suka kali gitu. Nanti ada penumpang yang baru disuruhnya masuk. Itu contoh-contoh kecil yang terjadi di masyarakat. Iya kecil aja. Karena saya pikir begini ya. Kita malah pendaki, sama-sama tahu kita pendaki bukit kan, pendaki bukit itu batu-batuan itu, dia bukan takut itu batunya yang besar enggak, dia takut kerikil kecil masuk ke sepatunya, sangat mengganggu itu. Iya itu. Itu yang jadi kita marilah yang kecil-kecil aja dulu kan, kalau sebelum kita bilang gimana kita harus begini bangsa ini, saya berangkat dari kecil, itu bang, terus terang itu bang yang bilang oke. Saya kalau nggak naik kereta, kalau nggak dua supirnya, saya nggak berani naik kereta. Nah, artinya supir dua yang kecil aja aku punya loh, apalagi yang lain gitu. Ayolah. Itu yang harus semua dibangkitkan kesadaran itu. Iya. Dan itu hal yang terkecil yang melekat di dalam diri kita. Iya. Jadi kan, ini saya bicara. Kita harus melakukan sesuatu cara-cara itu dengan benar, ya kan? Kita harus membiasakan yang benar. Kita biasakan yang benar. Ketika kita lakukan kebiasaan benar itu, ada momentum. Di situ kita maju, Bang. Iya. Momentum seperti saya di politik, ada pilkada. Itu momentumnya. Kupikir banyaknya perusahaan-perusahaan itu yang bisa go public langsung gampang kayak aplikator ini. Dan mereka ini kan belum momentum, Bang. Melihat sesuatu yang begini, yang macet kali, yang udah sumpah kali, udahlah ya kita mainkan aja lah proyek online ini. Momentum itulah yang ditunggunya. Jadi saya pikir ayolah biasakan kita yang hal kecil aja dulu. Gitu.
Oke, lalu yang kedua Bang, itu tadi mungkin masalah-masalah yang menjadi tuntutan bahwa kita sebagai masyarakat Ya. ada juga tuntutan untuk kesadaran yang paling melekat di diri kita yang bisa kita lakukan. Iya. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang pemerintah, Iya. atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke warganya ya, mengenai banjir. Nah ini gimana Pak? Perhatian pemerintah kota itu terhadap banjir yang ada di kota Medan ini, kita hujan hanya 10 menit, 15 menit aja udah tergenang kota ini. Dan itu mengganggu sekali Bang. Saya pernah kejebak itu di tengah-tengah banjir bawa mobil. Waduh, sangat mengganggu. Kesalnya minta ampun, dan bawa anak-anak lagi. Nah itu gimana Bang? Pemerintah kota menyikapi ini seperti apa sih sebenarnya dari pantauan Abang sebagai anggota Dewan? Saya pikir kan yang pasti pemerintah punya seluruh perangkat instrumen ya untuk melakukan perencanaan pembangunan, untuk melihat tata letak peruntukan daerah, tapi kurang efektif ya, karena niat atau apa saya kurang tahu lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Di salah satu titik di situ di Selayar itu kan kayak gelang ini Bang. Iya. Nah, kayak gelang aja gini. Greenwood itu kan Landai ya? Iya, landai. Di situ apanya kecil-kecil, apa namanya? Saluran air. Iya. Jadi Drainasenya kecil-kecil, udah kan udah turun. Nah, ketika berulang kali dan kayak gitu, ya solusinya kurang cepat penanganannya. Tapi memang ditangani nggak? Ada nggak program untuk penanganan itu sebenarnya? Sebenarnya ada program, cuma itu tadi permasalahannya apa ya? Mungkin distribusi anggaran kali ya. Memang anggarannya kurang atau memang tidak ada atau berlebih tapi nggak tahu lahir mana mana. Nah, ya, jadi yang lucunya kemarin begini, itu APBD 2019 silpannya 500 miliar, Sangat besar. setengah triliun. Padahal masih banyak jalan-jalan yang berlubang, masih banyak drainase yang perlu dikeruk, masih banyak proyek yang harus dibangun, masih banyak rumah-rumah sekolah yang harus dipugar, masih banyak pasar-pasar yang harus dibenahi. Lalu kenapa kok sangat besar itu silpan? Ketidakmampuan mengeksekusi menggunakan anggaran di setiap program-program yang ada, gitu kan? Apalagi kita tahu kemarin kepala daerah kita kan terjerat itu. Ya. Jadi digantikan sama penggantinya. Ya. Yang notabene aktif ketika yang satu nggak aktif lagi. Ya. Nah itu dia, ketika yang satu lagi dikasih kesempatan, dia kurang kurang dia. Jadi kita pun, saya dulu kan belum tahu ya apa di politik ini. Nah ketika saya tahu, saya masuk ke dalam, oke ini ceritanya, banyak kali ya. Ada sesuatu yang gimana ya? Kayak seperti susah atau ini jabatan ini di sini di kota Medan ini saya lihat pada umumnya di sekolah ini kayak hadiah Bang. Kayak selamat dan sukses atas pelantikan. Harusnya jangan itu lah. padahal sebenarnya amanah Tanggung jawab. berat. Iya benar loh. Ini selamat. Emang itu hadiah? Bukan bos. Itu kerja gitu. Seharusnya bukan selamat dan sukses ya, tapi mohon saya doa dan dukungan agar saya bisa menyelesaikan amanah tugas berat yang seharusnya begitu. Selamat bekerja gitu kan, selamat mengemban tugas, jangan selamat sukses. Emangnya itu hadiah? Bukan hadiah, itu amanah, tanggung jawab. Hukumannya apa? Mampus kita, kalau misalnya amanah, kan gitu. Oke, jadi kan gini Bang, kita udah banyak tadi membahas masalah banjir, masalah keamanan, begal dan sebagainya, itu termasuk masalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Nah, kita udah banyak membahas itu. Tapi dari pemerintah kotanya sendiri pun kan masih banyak kekurangan. Betul. Mereka kemampuan untuk eksekutornya lambat atau distribusi anggarannya bahkan sampai simpannya itu sampai 500 besar sekali ya, yang seharusnya kan harus dieksekusi. Iya, betul.
pemimpin yang bagaimana yang layak, yang cocok dan mampu untuk di Kota Medan ini? Apa requirement-nya? Apa syarat-syaratnya? Kira-kira. Saya pikir ya yang pasti didukung banyak partai lah ya. Itu yang pertama kali. Dukungan politiknya Iya, mengalir. dari semua elemen. Ya. Kenapa? Karena dianggap mampu, kan begitu. Dianggap sosok itu mampu untuk melakukan ya lobby-lobby ke pusat. Kenapa? Saya tadi baru dari ini seminar, itu ada Bapak RN Nenggolan ya, salah satu pejabat daerah lah ya. Ya. Dia bercerita bagaimana ternyata Kuala Lumpur itu udah dirancang selama 20 tahun. Karena nggak ada orang pusat, itulah makanya eksekusinya. Nah, ketika ada sosok pemimpin nanti ke depan ini Kota Medan punya link ke pusat langsung, saya pikir ini satu kelebihan yang sangat positif lah ya. Di samping dia itu adalah manifestasi dari koalisi beberapa partai, ya kan? Dia kedekatan. Dia punya kedekatan, itu nilai positif yang sangat positif. Dan sebenarnya itu yang seharusnya memimpin di sini. Kenapa saya bilang? Saya nggak usah apa ya, langsung sebut nama aja lah ya. langsung saja Bang. Ini Bobi ini kan besar sekali apanya, taruhannya. Iya. Selain nama besar Nasution, nama besar keluarga dia sendiri dan ibunya, belum lagi presiden kita yang jadi mertuanya, ya kan, belum lagi tanggung jawab moral sebagai milenial, artinya belum lagi tanggung jawab dia kepada partai pendukung, koalisi partai pendukung, ya kan. Jadi banyak hal yang memberitahukannya. Nah, kalau kita berbicara pribadi, saya lihat di beberapa kali kesempatan si Bobi ini ya, calon Pak Wali Kota kita ini, dia orangnya santun, cakep lah, cocok negarawan juga, dari fisiknya juga oke. Terus dia, kita lihat bagaimana bahasa politiknya kepada kontestan yang satunya, dia cium tangan juga, jadi menunjukkan bahwasanya saya orangnya santun tapi siap untuk melakukan kerja-kerja yang baik untuk Kota Medan. Kalau kita bicara secara personal ya, tahun ini ngapain lagi sih? Apa? Secara pribadi sebenarnya dia udah tuntas. Udah nggak tahu lagi kalau malah ini membuat dirinya sebenarnya. Malah ini membuat dirinya apa? Untuk apa dia capek-capek kan begitu? Berarti satu lagi ada maksud Tuhan di balik semua ini. Ini sekarang waktunya anak-anak muda loh. Iya, yang mengetahui permasalahan. Karena anak muda zaman sekarang kan kritis. Seperti yang kamu katakan tadi, Bobi itu memang ya pastilah ya lebih ke pusat itu akan lebih gampang. Betul. Karena kedekatan beliau secara kekeluargaan itu dengan usaha. Lalu yang kedua, dukungan partai politik yang pasti lebih gampang, pasti mengalirlah dukungan di parlemen secara politik program beliau. Tapi kan baru santunnya dan sebagainya, itu kan itu nggak cukup. Kemampuan eksekusi dia itu tadi sebagai eksekutor di lapangan, itu apa yang membuat abang yakin atau kita masyarakat Kota Medan percaya dan yakin bahwa seorang Bobi itu mampu untuk mengeksekusi? Sangat yakin lah ya, karena gimana ya, ini kan pemerintah kota ini kan miniaturnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat kan harus didukung sama parlemen yang kuat juga untuk bisa menyelaraskan program-program itu tadi, yaitu ya penyelenggaraan dana untuk program itu kan. Demikian juga di daerah ini. Kenapa saya sangat yakin? Karena kedekatannya ini kepada misalnya, ini kan infrastruktur di sini 40% itu punya pusat, 20% punya provinsi, 10% untuk kota-kota. Nah, ketika ada program-program nasional, kok jadi nggak usah Pak Menteri, kan udah enak, udah langsung dia. Jadi ada nilai plus ya, itu plus. Pak Menteri tolonglah, Pak ini tolonglah. Jadi bahasa itu pun udah bisa lebih sederhana, nggak harus protokol kali kan begitu kan. Jadi sederhana saja, yang penting pesannya dapat. Eksekusinya juga cepat. Itulah kelebihan kenapa kita memilih Bobi ini, kan begitu, kita sosok ini, Bobi ini. Ya, selain dia manifestasi dari polisi partai, dia juga
punya nilai plus kan itu tadi itu. Coba Pak, oke lah. Kalau untuk terhadap pembangunan, Hmm. terhadap anggaran, Iya. atau terhadap kekuatan politik di parlemen, itu saya rasa Bobi udah memiliki ya, Iya. kemampuannya modal itu. Tapi satu dia paling menjadi sorotan publik. Nah, yaitu masalah toleransi beragama. Karena beberapa periode waktu kemarin masih ada aja yang kita ketahui bahkan viral itu Pak. Iya. Di media sosial ada apa ya pelarangan rumah ibadah oleh kelompok-kelompok tertentu, larangan warung minum atau apalah dari kelompok tertentu, termasuk Pak, kalau saya sebutkan itu dominasi hak untuk duduk di pemerintahan. Katanya banyak pejabat-pejabat sekarang ini yang duduk di pemerintahan kota ataupun apa, itu adalah orang-orang yang dulu mendukungnya. Nah, ini adalah toleransi yang saya rasa belum berjalan dengan baik. Nah, bagaimana dengan Bobi memperjuangkan atau menegakkan toleransi ketika masyarakat Kota Medan mempercayakan beliau waktu itu sebagai wali Kota Medan? Sebelum sampai ke sana kan kita perlu tahu dulu kan toleransi ini kan memang dibangun atas dasar adanya batasan, pakai batas. Terlambat 10 menit tahu, nah itu toleransi. Jadi toleransi itu dibangun karena adanya batasan, masih ada pembatas. Kalau kelewatan bisa bertindak. Ya. Nah sebenarnya ada satu sikap yang di atas toleransi, sikap acceptan ini. Iya, acceptan. Ah, kita menerima apa adanya. Menerima kau gini, nggak penting apa gimana, yang penting ketertiban umum berjalan dengan baik, tidak merugikan fisik orang, tidak merugikan materi orang. Nah, itu yang harus kita bangun sebelumnya. Dan si Bobi, bayanginlah, dia berencana membangun rumah ibadah. Nah, apa center yang di Islamic Center. Ya, saya tahu. Dia ini kan melihat standar Islam aja, Islamic Center mau dibangun gitu. Apalagi rumah ibadah lain. Karena di mata dia, berulang kali bilangnya, kita ini semua sama, caranya aja yang berbeda. Nah, jadi kalau membangun yang di sini, pastilah membangun yang di sini juga. Kuperhatikan, bahkan dia meminta supaya ekonomi itu bisa bangkit dari rumah ibadah. Nah, bisa menjadi satu kekuatan ekonomi yang baru. Barusan juga dia tadi mengatakan begitu. Bisa juga menjadi serikat tolong menolong di dalam itu, saling tolong menolong di dalam rumah ibadah. Jadi bukan cuma sebagai tempat kita melakukan ritual ya, penyembahan kepada yang di atas, tetapi difungsikan ke area yang lebih baik lagi, ya kan? Mungkin dia punya program itu kepada tokoh-tokoh agama nanti ke depannya, dan saya yakin itu dia pasti ada itu, dan dia sangat untuk UMKM ya, UMKM bisa dia sangat concern ke situ. Dan masalah toleransi ini saya yakin Bobi ini bisa diterima semua kalangan lah. Saya sangat yakin itu, dan itulah pembelajaran yang bisa diambilnya dari beberapa tokoh, khususnya tokoh mertua beliau yaitu Bapak Presiden kita bagaimana beragam. Dan kita juga harus sadari dia kedepannya punya kekuasaan untuk menghalau atau menangkis ataupun apalah serangan-serangan yang bersifat yang itu tadi, yang langsung kepada mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu toleransi. Saya pikir ketika dia punya kuasa, dia semua punya instrumen itu untuk menghalau itu. Ada beberapa polisi dan segala macamnya. Oke, berarti dari cerita abang memang Bobi itu adalah sosok pemimpin yang akan cocok untuk sebagai wali kota Medan, karena beliau pasti memberikan atau menjadikan Medan akan lebih baik pasti. Nah, kira-kira Pak, dari PSI PSI sendiri sudah menggalang dukungan, sudah bekerja, sudah melakukan strategi atau bagaimana ini sekarang? Ya, dari kemarin kita deklarasi kita dukung Bobi karena selain milenial, semangatnya juga milenial,
Bukan cuma fisik aja. Kemauan milenial itu artinya kemauan yang mau beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai yang baik. Nah, di PSI sendiri setelah kita deklarasi, kita langsung bentuk tim sampai ke tingkat kecamatan. PSI sendiri Pak? Iya, PSI sendiri. Karena bagi PSI memang dia manifestasi anak-anak muda memang. Oh iya kan? Anak muda banyak dukungan, mengerti akan keinginan masyarakat, makanya PSI mendukung. Kita sudah khusus kami anggota DPR-nya ada 2, DPRD-nya ada 2, kita masing-masing diberi tugas. Seperti saya ketua kecamatan, ketua kampanye kecamatan, dan saya sudah membagikan beberapa spanduk dan atribut-atribut lainnya. Ya, ya. Saya maksimalkan Jadi sampai saat ini Bang, ini kan pemilihan umum itu kurang lebih hampir 1 bulan lagi. Ya. 2 bulan lagi ya. Setelah berjalannya dukungan dan kerja dari PSI, fakta di lapangan, pemantauan apa bagaimana ini dukungan masyarakat terhadap umum? Kalau tingkat keyakinan apa berapa persen setelah Abang melihat militansi atau dukungan masyarakat lah? Ya, saya pikir ketika konteksnya sama saya ya, Iya. Saya melakukan apa, itu 85%. 80%. Kenapa saya bilang 80%? Karena masyarakat itu percaya Bobi ini karena dekat dengan pemerintah pusat, Iya. mampu untuk bekerja dengan maksimal karena taruhannya cukup besar. Satu lagi, si Bobi ini kan sudah punya 8 partai. Kita 8 partai ini dari mana nih? Partai-partai besar. Ya kan, partai besar pula, apalagi PSI kan, kita sampai syarat apa-apa, kita dukung, kita fight, kita keluar duit, nggak masalah, sampai kapan. Oke, coba satu Pak, ini mungkin pertanyaan agak nakal juga. Mungkin begini, pilkada sebelumnya, katakanlah pilkada pilpres ataupun pilkada pilgubsu, ini kan 2 kekuatan yang bertarung pada saat itu, katakanlah PDIP dengan Gerindra. Ya. Tapi ketika pemilihan Kota Medan ini menjadi bersatu. Betul. Bahkan bukan hanya mereka yang bersatu, 2 kota besar ini, bahkan partai-partai besar lainnya dan partai pendukung lainnya juga bersatu menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar. Ya. Nah, ketika itu nanti terjadi di parlemen, berarti kan ada kekuatan yang tidak berimbang. Ya. Satu kekuatannya sungguh besar, satu lagi lemah ya kekuatannya. Nah, ketika kekuatan partai yang sungguh besar ini memang di sisi baiknya adalah ketika ada program dari pemerintah, maka mengalirlah dukungan politik yang sangat baik. Tapi paralel dengan situasi dan kondisi seperti itu juga memungkinkan juga terjadi deal politik dan kompromi politik, karena apapun pasti menang. Akhirnya melemahkan sistem kontrol dari kontrol sosial maupun kontrol politik dari DPR. Nah, gimana mengatasi itu kalau itu nanti terjadi, Pak? Itu juga yang menjadi kekhawatiran sebagian masyarakat. Begitu ya. Saya objektif Pak ya. Iya. Terlepas daripada kontrol sana kontrol sini, saya siapapun pemimpinnya, saya kontrol. Kan? Terus begini, ketika Bobi melaksanakan pemerintahannya didukung mayoritas yang di parlemen, ya, itu memudahkan dia untuk merancang program-program yang ada di kepalanya selama ini. Program-program yang sudah kita kasih masukan, ya kan? Karena Perda itu kan dirancang dengan persetujuan DPRD. Nah, ketika kita mayoritas ini, apapun yang dirancangnya sesuai dengan masukan dari kita, ya otomatis kita pasti dukung, kan begitu. Nah, kalaupun ada beberapa misalnya kebijakan yang tidak sesuai dengan kita, yang kita anggap itu kurang menarik lah ya, artinya kurang mengena, yang bisa kita suarakan dengan baik di parlemen. Siap untuk mengkritik ya? Siap. Yang menjadi masalah sebelah kalau menang, ya kan? Kalau sebelah menang dia mengajukan ini itu, kita banyak di dalam
nggak main juga nanti apa dia itu, bukan berjalan nggak berjalan juga nanti program. programnya itu. Sulit lah untuk mengeksekusi, karena eksekusi nanti bukan artinya kita cemburu atau dendam ya. Betul juga Ya terbentuk juga. kalau tidak ada dukungan politik. Betul. Bagian gimana ya? Tidak ada konektivitas yang di atas, ya kan? Maksud saya, ayolah itu gimana ya? Nanti saya bilang di sini, artinya gini, gimana ya? Contoh nih, Diperhalus saja bahasanya. diperhalus lah ya. atau dicari ilustrasi aja. Itu anakku tahu gimana. Artinya dia udah betul-betul itu mau apa kan, ada apa nanti ada. Nah jadi itu beban juga nanti sama si sebelah. Iya. Saya pikir itu beban juga sama sebelah. Ketika Bobi udah full fight ya kan, kita udah yakin kita udah menang. Pasti ketika dia Bobi menang, pasti dia punya beban untuk menjaga nama baik, menjaga kepercayaan orang yang percaya sama dia. Ya, seperti tadi, soalnya Bobi udah selesai dengan dirinya sebenarnya. Sekaligus membuktikan bahwasanya milenial itu tidak kalah. Kita mengerti kok zaman sekarang dengan kemajuan zaman sekarang, dengan ilmu-ilmu yang kita dapat zaman sekarang, kita bisa mengerti kok. Kita tahu kok apa keinginan Kota Medan, apa sih permasalahan Kota Medan selain keamanan, infrastruktur, perumahan, pemukiman, apa lagi namanya, investasi. Dia acap kali dia di setiap pertemuan dia bicara investasi, dia bicara keragaman, dia bicara anggaran. Saya pikir dia substansinya sudah dapat. Tinggal bagaimana dia duduk aja di situ, begitu. Tinggal duduk eksekusi. Itulah si Bobi ini, gitu deh. Oke Bang, minum dulu. Oh iya. Ini semakin hangat aja nih Bang. Ya, jadi dari permasalahan yang kita angkat untuk Kota Medan, bahkan Abang sudah menjelaskan alasan yang sangat mendasar kenapa Bobi itu harus dipilih. Mungkin Abang bisa sampaikan langsung masyarakat Kota Medan supaya memilih jagoan Abang nih. Iya. Silakan Bang. Buat seluruh warga Kota Medan, Bapak Ibu, Nande, Rasta, Parasturang, Karimbubu, Kerina, Mace, Pace, Wa, Aku, Koko, Cici, Abang Guru, Tulang, Bapak Tua, Guru dan Sis, Layawak semuanya, Kedan, seluruh warga Kota Medan, mari kita sukseskan Pilkada Kota Medan dengan datang ke TPS, dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ya, datang ke TPS tanggal 9 bulan 12 nanti untuk memilih wali kota kita agar bisa membangun Kota Medan. Ingat Bapak Ibu, cuma sampai 2024 ini kesempatan yang baik sekali. Saya mengajak kita untuk memilih nomor 2 di sebelah kanan, bukan nanti lembar suaranya langsung cucuk aja nomor 2 ya. Itu dia Bobi Aulia Rahman, Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Kita menangkan beliau dan saya yakin pilihan itu tidak akan salah. Saya sendiri yakin. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua pemirsa untuk memenangkan Bobi dengan cara mengajak kawannya untuk datang ke TPS tanggal 9 bulan 12 ini, membuka lembar suara lalu mencoblos nomor urut 2, bukan nomor 02, sebelah kanan dia, cucuk aja, ya kan, yang kanan kan lebih baik, ya kan. Kalau misalnya belok kanan, jalanmu mana, kiri atau kanan lebih baik, ya kan. Nah itu dia, coblos 02, supaya Medan kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Saya yakin itu dengan semua
sumber daya yang dimiliki Bobi, kita yakin Medan ini yang selama ini kota nomor 3 sekarang sudah turun, bisa kembali lagi ke kota-kota papan atas. Ya mungkin itu aja yang bisa saya. Mudah-mudahan tercapai Bang ya. Pasti tercapai. Pasti tercapai. Oke. Saya Oke, selamat kepada abang Anda, teman saya, sahabat saya, dan juga yang duduk menjadi wakil kita di DPRD. Sosok Bang Erwin Sian ini memang beliau adalah sosok yang berangkat dari tengah-tengah masyarakat yang katakanlah ojek online, dan beliau sekarang menjadi anggota DPRD. Harapan kita kepada Bang Erwin adalah beliau harus bisa menyuarakan jeritan hati dari komunitas di mana beliau awalnya berada di situ, dan sekarang beliau adalah wakil daripada orang-orang yang memilihnya pada saat itu. Itulah kenapa Bang Erwin ini kita undang sebagai sosok yang inspiratif, bahwa semangat dan motivasi kita tidak boleh hanya sampai putus ketika kita hanya mengetahui diri kita siapa. Ini ada contoh konkret Bang Erwin bisa duduk di parlemen menyuarakan suara dan jeritan dan nasib dari masyarakat banyak, dan beliau juga di dalam kesempatan ini memberikan dukungan penuh terhadap sosok pemimpin yang akan duduk untuk menjadi wali kota, tentunya untuk memperjuangkan kemaslahatan umat. Beliau mengkritisi pemerintahan sebelumnya, dan beliau mendukung pemerintahan yang akan datang, dan beliau menetapkan pilihannya dan himbauan dan ajakannya kepada kita semua. Oke, saya rasa sampai di situ dulu dari Kopi Opi Studio. Sampai berjumpa kembali kepada netizen, penonton, dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Saya Alvin dari Kopi Opi Studio menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Merdeka. Merdeka Bang.